Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Di sini kita masih bisa berjumpa pada pagi hari ini untuk belajar tentang kimia kembali. Karena kemarin libur ya, di sini kita akan melanjutkan tentang pelajaran kimia untuk pada pagi hari ini. Jadi untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang teori atom. Ada Dalton, kemudian Thomson, ada Rutherford dan Niels Bohr. Jadi kita akan belajar tentang teori-teori atom. Kenapa bisa ditemukan yang namanya atom? Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mungkin anak-anak ada yang pernah membaca berita beberapa hari yang lalu, itu ada kejadian yang sangat menggemparkan, yaitu terjadi yang namanya ledakan di Lebanon. Jadi mungkin anak-anak membaca berita, wah, kejadian yang sangat luar biasa terjadi di Lebanon. Itu pabrik amonium nitrat itu menimbulkan ledakan yang sangat luar biasa, bahkan dalam radius yang sangat jauh itu masih menimbulkan efek. Jadi penyebabnya apa? Penyebabnya ya berasal dari amonium nitrat. Jadi amonium nitrat ini ya ada manfaat baiknya, ada efeknya juga. Kalau di situ manfaatnya itu bisa digunakan untuk pupuk, untuk menyuburkan tanaman. Jadi bisa membuat tanah ketika di situ ditanami pohon bisa menjadi subur. Itu berkat dari amonium nitrat tersebut. Tapi kalau di situ ditimbun dalam jumlah yang banyak, ketika di situ kok sudah disimpan dalam waktu yang lama, itu bisa memicu terjadinya ledakan. Jika ada zat tertentu yang di situ bisa memicu amonium nitrat untuk menimbulkan ledakan yang sangat luar biasa. Makanya di situ ada efek baiknya, ada manfaatnya dari amonium nitrat. Selagi di situ bisa menyimpan dengan keadaan yang sesuai dengan SOP, maka di situ akan aman-aman saja. Mungkin di situ terjadi yang namanya kesalahan prosedur atau kesalahan sedikit saja menimbulkan ledakan yang luar biasa seperti di Lebanon tersebut. Nah, ternyata amonium nitrat itu juga terbentuk dari beberapa atom. Jadi kita akan mempelajari tentang atom pada pagi hari ini, termasuk ya bagian dari amonium nitrat yang menimbulkan ledakan di Lebanon itu berasal dari kumpulan beberapa atom. Makanya kita akan mempelajari tentang atom pada pagi hari ini. Untuk yang pertama, teori yang mendasari tentang atom adalah teori dari Demokritus. Jadi beliau itu menyampaikan postulatnya, yaitu setiap unsur itu terdiri atas partikel yang sudah tak dapat terbagi lagi. Jadi itulah yang dinamakan dengan atom. Jadi Demokritus yang mencetuskan atom itu sesuatu yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Jadi bagian dari terkecil dari suatu partikel itu dinamakan dengan atom. Jadi perlu diingat, perlu dipahami bahwasanya Demokrituslah yang mencetuskan pertama kali kenapa atom itu tidak dapat dibagi lagi. Jadi atom itu sesuatu yang sudah paling kecil karena tidak dapat dibagi lagi. Beliau memberikan postulat teori tentang atom ini. Nah, kemudian
setelah Demokritus memberikan pendapatnya tentang atom, kemudian John Dalton itu memberikan postulat juga. Ternyata atom itu tidak dapat diubah dan tidak dapat dimusnahkan. Jadi atom itu ya sudah ada di alam, itu berarti sudah ciptaan dari Allah, sudah ada dari dahulu, bahkan tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, dan tidak dapat diubah, hanya dapat diubah bentuk saja, dikolaborasikan, direaksikan dengan yang lainnya. Tapi atom sendiri itu sudah ada sejak dahulu, tidak dapat dimusnahkan, tidak dapat diciptakan. Itulah yang namanya atom. Itu postulat dari John Dalton. Kemudian John Dalton itu melakukan eksperimen, melakukan percobaan, dan beliau memberikan postulat. Ternyata atom itu bentuknya bola pejal, bola yang di situ isinya itu pejal. Jadi di situ di dalamnya itu penuh isinya. Itu namanya bola pejal. Kayak di situ mungkin bola bekel. Nah, itu berarti sama seperti hanya atom itu diibaratkan seperti bola pejal. Jadi isinya itu penuh, dinamakan dengan atom. Dan menurut John Dalton juga di situ atom itu sifatnya identik. Jadi tidak ada yang sama antara satu atom dengan atom yang lainnya, sangat istimewa. Itu yang namanya atom. Nah, makanya tadi dijelaskan oleh Demokritus, itu atom itu tidak dapat sesuatu partikel yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Jadi yang paling kecil itu yang namanya atom. Dan menurut John Dalton, atom itu identik, tidak ada yang bisa menyamai. Jadi antara masing-masing atom itu berbeda satu sama lain. Itu menurut John Dalton. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari teori John Dalton, jelas untuk teori John Dalton tersebut yang tadi menyebutkan atom tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Kemudian atom itu sesuatu berbentuk bola pejal dan bersifat identik. Kelebihan dari teori John Dalton jelas dia dapat menjelaskan perbedaan unsur-unsur dan senyawa. Karena di situ bersifat identik, ya makanya di situ bisa berbeda-beda. Bisa menjelaskan bagaimana senyawa terbentuk. Jadi dari beberapa atom yang sifatnya berbeda-beda itu akan bisa bereaksi membentuk suatu senyawa. Itu dia bisa menjelaskan tentang terbentuknya senyawa. Itu kelebihan dari teori John Dalton. Nah, untuk kekurangannya, ternyata beliau itu tidak bisa menjelaskan letak dan lintasan atom. Jadi karena di situ bolanya berbentuk pejal, beliau tidak bisa menjelaskan di dalamnya itu isinya apa, lintasan di dalam atom itu apa saja, beliau tidak bisa menjelaskan. Karena tadi beliau menjelaskan ya berbentuk bola pejal, berarti di dalamnya itu tidak ada isinya, ya cuma sama seperti itu. Dia menjelaskan berbentuk bola pejal, tidak bisa menjelaskan di dalamnya itu isinya apa saja, itu tidak bisa menjelaskan. Itu menurut John Dalton, berbentuk bola pejal dan bersifat identik, kemudian tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan. Itulah menurut teori John Dalton. Kemudian menurut model atom Thomson itu beliau melakukan percobaan.
percobaan karena tadi John Dalton menganggap bola atom itu seperti bola pejal, makanya Thomson itu melakukan percobaan dengan menggunakan sinar katoda. Jadi menggunakan sinar katoda. Bisa dilihat di sini percobaan yang dilakukan oleh Thomson itu dinamakan percobaan katoda. Ini karena menggunakan lempeng katoda, beliau dialurkan arus listrik, kemudian ternyata itu arus listriknya itu membelok ke arah kutub yang positif ya, berarti di situ menimbulkan di dalamnya itu ada sesuatu, dan di luarnya juga ada sesuatu yang bisa membuat sinar itu membelok ke arah yang positif, ya enggak? Berarti ada sesuatu yang bersifat negatif yang mengarah ke positif. Berarti di sini bersifat apa? Bersifat negatif karena bisa tertarik ke arah kutub yang positif. Berarti di situ ada sesuatu yang melempengi di luarnya itu sesuatu yang bersifat negatif, ya enggak? Ketika disinari kemudian membelok ke arah kutub yang positif, berarti di dalam atom atau di atom itu dikelilingi sesuatu yang bersifat negatif. Nah, makanya sesuatu yang mengelilingi atom yang bersifat negatif itu dinamakan dengan elektron. Kemudian di dalamnya ada sesuatu inti yang bersifat positif yang dinamakan proton. Nah, kemudian Thomson dari percobaan katoda tadi itu menyimpulkan bahwasanya atom itu seperti roti kismis. Jadi roti kismis itu di dalam atom tersebut di luarnya dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif dan proton yang bermuatan positif. Jadi seperti hanya roti kismis yang di situ banyak kismis yang bertaburan di lapisan terluarnya. Nah, itu atom juga seperti itu, sesuatu bola pejal yang di situ ternyata di luarnya dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif dan proton yang bermuatan positif. Itulah teori yang diungkapkan oleh Thomson. Nah, ternyata dari teori yang dijelaskan Thomson ini itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya jelas, beliau dengan percobaan katodanya tadi itu bisa menjelaskan adanya elektron dan proton yang ada di dalam atom. Itu jelas. Jadi elektron dan proton mengelilingi atom seperti hanya berbentuk roti kismis. Itu kelebihannya. Nah, kekurangannya tidak dapat menjelaskan muatan listrik yang terjadi di dalam atom tersebut. Kalau kita memicu pada teori dari Maxwell itu, ketika ada kutub yang bermuatan negatif itu pasti akan tertarik dengan kutub yang bermuatan positif, ya enggak? Kenapa di sini sama-sama mengelilingi atom kok tidak saling tarik menarik? Kenapa tidak saling tarik menarik? Nah, itu yang tidak dapat dijelaskan oleh
Thomson di dalam teorinya yang menjelaskan atom itu seperti roti kismis. Jadi ternyata walaupun ada kelebihannya dia menjelaskan elektron dan proton, tapi tidak bisa menjelaskan tentang muatan listrik di dalam atom. Nah, kemudian dari teori Thomson tadi yang menjelaskan seperti roti kismis atom itu, kemudian oleh Rutherford beliau melakukan percobaan untuk menjelaskan atau menutupi kekurangan dari teori Thomson tadi. Beliau melakukan percobaan yang dinamakan percobaan sinar alfa. Jadi kalau Thomson itu percobaannya sinar katoda, kalau Rutherford itu percobaannya menggunakan sinar alfa. Jadi menggunakan sinar alfa. Jadi sinar alfa ditembakkan ke arah atom. Jadi bisa dilihat di gambar ini bahwasanya ada sinar alfa yang ditembakkan ke arah atom, dan ternyata itu ada di situ yang sinar tersebut diteruskan. Jadi ada yang sinar tersebut tidak ada yang menghalangi. Jadi kemudian di luar atom ketika disinari itu ternyata bisa sampai di sini, sinarnya bisa terlihat sampai di sini, menunjukkan di situ berarti sinar alfa tersebut ada yang diteruskan. Kemudian ada sinar yang di situ ternyata dipantulkan. Jadi ada sinar yang di situ memantul ketika disinarkan ke atom tersebut. Ada juga sinar tersebut yang dibelokkan. 2 dan 4 ini dibelokkan. Nomor 3 ini dipantulkan. Kemudian nomor 1 ini diteruskan. Kemudian oleh Rutherford itu memberikan penjelasan, ternyata sebagian besar dari sinar alfa yang dilakukan percobaan oleh Rutherford itu ternyata sebagian besar diteruskan, sebagian kecil dibelokkan, dan sebagian kecil dipantulkan. Ternyata paling banyak itu diteruskan. Berarti kalau kita menengok teori sebelumnya dari teori Dalton yang menjelaskan bola itu berbentuk pejal, itu jelas salah, jelas tidak benar. Ternyata di dalamnya itu tidak berbentuk pejal, tapi di dalamnya berarti ada apa? Ada rongga yang kosong. Terbukti sinar alfa yang ditembakkan itu ada yang diteruskan, bahkan sebagian besar. Berarti banyak sekali ruang kosong yang ada di dalam atom. Berarti atom itu tidak berbentuk bola pejal. Berarti atom itu ada ruang kosong di dalam atom tersebut. Kemudian Rutherford itu menjelaskan bahwasanya proton itu bermuatan positif, elektron bermuatan negatif. Atom itu inti atomnya bermuatan positif, ya proton tadi. Kemudian sebagai pusat masanya itu ya proton tadi. Kemudian dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif, sehingga atom tersebut bersifat netral. Percobaan Rutherford ini menjelaskan ternyata dari
percobaan Zener alfa itu menjelaskan pusat atom itu bermuatan positif, kemudian dikelilingi oleh muatan negatif yang disebut dengan elektron. Jadi kalau tadi teori dari Thomson tadi menjelaskan tentang atom itu seperti roti kismis yang dikelilingi oleh muatan positif dan negatif di lapisan luarnya. Ternyata setelah dilakukan percobaan Zener alfa oleh Rutherford, itu dia menyanggah pendapat dari Thomson tadi. Ternyata atom itu ya berbentuk seperti bola yang di dalamnya itu terdapat banyak rongga kosong, kemudian di dalam intinya itu, inti pusatnya itu bermuatan positif yang disebut dengan proton, kemudian dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif, sehingga atom tersebut bersifat netral. Itulah percobaan yang dilakukan oleh Rutherford. Postulat yang diungkapkan oleh Rutherford ya ini, dia muatan positif dikelilingi oleh muatan negatif di dalam atom. Nah, ternyata percobaan dari Rutherford ini itu ada kelebihan dan kekurangannya juga. Kelebihannya jelas bisa menjelaskan elektron yang mengelilingi inti atom. Jadi elektron itu bergerak mengelilingi inti atom yang bermuatan positif atau proton tadi. Tetapi beliau tidak dapat menjelaskan kenapa elektron tidak menabrak ke inti atom. Jadi beliau, kekurangan dari Rutherford ini, teori Rutherford ini tidak bisa menjelaskan kenapa elektron ini tidak jatuh ke dalam inti. Padahal menurut teori Maxwell itu sesuatu yang bermuatan negatif itu pasti akan saling tarik menarik dengan yang bermuatan positif. Otomatis dia akan jatuh ke dalam inti karena saling tarik menarik kutub positif dan kutub negatif. Itu beliau tidak bisa menjelaskan. Oleh sebab itu dilanjutkan oleh Niels Bohr. Beliau menjelaskan teori untuk menyanggah atau untuk membenarkan melanjutkan teori dari Rutherford tadi. Jadi menurut percobaan yang dilakukan oleh Niels Bohr ini, ternyata atom-atom itu dikelilingi oleh elektron yang mempunyai lintasan-lintasan yang mengorbit tanpa disertai pemancaran atau penyerapan energi. Jadi secara atom yang berbentuk netral itu berarti elektronnya itu mengelilingi inti dengan energi yang tetap. Energi yang tetap yang di situ tidak dapat melakukan pemancaran atau penyerapan energi. Jadi kalau netral itu ya netral, tidak dapat di situ elektron tertarik ke kutub yang positif karena energi yang digunakan untuk mengelilingi atau mengelilingi inti atom tadi, elektronnya itu energinya tetap, makanya berbentuk seperti ini. Teori yang dikembangkan oleh Niels Bohr. Jadi ada inti atom yang berupa kutub positif dikelilingi oleh elektron dengan lintasan-lintasan tertentu. Masing-masing lintasan itu dikelilingi oleh elektronnya masing-masing. Nah, kemudian ternyata menurut Niels Bohr juga itu elektron dapat berpindah tempat dari kulit satu ke kulit yang lainnya. Makanya di situ ada atom yang di situ sifatnya tidak netral, ada yang bersifat positif atau negatif ya, karena elektronnya ada yang berpindah secara
secara teori di situ tidak pada tempatnya, dia berpindah dengan cara memancarkan atau menyerap energi. Jadi elektron, jelas kalau elektronnya ya elektron yang paling luar, karena yang paling bisa melepas elektron ya yang paling luar, karena kalau paling dalam itu pasti ada daya ikat dengan intinya yang terlalu besar. Ketika di situ elektronnya yang paling luar, pasti dia akan bisa mudah terlepas. Makanya elektron yang berpindah itu elektron yang paling luar, atau yang disebut dengan elektron valensi. Jadi elektron valensi itu ya elektron yang terletak paling luar di dalam atom tersebut. Nah, Niels Bohr ini ternyata mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya jelas, di situ bisa menjelaskan elektron mengelilingi inti dengan energi tertentu, sehingga di situ tidak jatuh ke dalam inti seperti yang dijelaskan kekurangan dari teori atom Rutherford tadi. Tapi kekurangannya itu tidak bisa menjelaskan tentang spektra atom selain hidrogen. Jadi Niels Bohr ini melakukan percobaan dengan atom hidrogen sebagai contohnya. Nah, dia tidak bisa menjelaskan spektra atom selain atom hidrogen. Itu kekurangan dari Niels Bohr. Itu tadi penjelasan dari saya terkait tentang perkembangan atom. Jadi mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata yang salah dalam mengucapkan, dan terima kasih banyak mau mendengarkan pembelajaran yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.